Selamat datang komunitas cyber, kita akan belajar teori dan praktek keamanan cyber modern. Bagian 1. Apa yang dimaksud keamanan siber? Keamanan siber, cyber security, adalah upaya melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman atau serangan digital. Dalam konteks militer dan pertahanan nasional, keamanan siber bukan hanya tentang mencegah hacker, tetapi juga menjaga kedaulatan informasi, integritas sistem operasi pertahanan, dan keamanan komunikasi strategis. 3 prinsip utama keamanan cyber yang dikenal sebagai CIA Triad. 1. Confidentiality, kerahasiaan. Data hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integrity, integritas. Data tidak boleh diubah tanpa izin. 3. Availability, ketersediaan. Sistem dan data harus selalu siap digunakan saat dibutuhkan. Apa saja jenis ancaman siber? 1. Malware, malicious software, virus, worm, trojan, ransomware. 2. Phishing, penipuan melalui email atau pesan palsu untuk mencuri informasi. 3. DOS, distributed denial of service, menyerang server agar tidak bisa diakses. 4. APT, Advanced Persistent Threat, serangan jangka panjang dan terencana, biasanya oleh kelompok profesional atau negara. 5. Insider Threat, ancaman dari dalam organisasi, pegawai atau anggota yang menyalahgunakan akses. Peran cybersecurity dalam dunia militer. 1. Melindungi jaringan komunikasi militer. 2. Mengamankan data intelijen dan strategi operasi. 3. Menjaga sistem senjata digital dari sabotase. 4. Menangkal propaganda digital atau perang informasi. 5. Mendukung Cyber Defense Operations, CDO, dan Cyber Threat Intelligence, CTI. Selanjutnya, kita bahas prinsip keamanan siber. 1. Defense in depth, menggunakan banyak lapisan pertahanan, firewall, IDS, antivirus, access control. 2. Zero Trust Architecture. Tidak ada entitas yang dipercaya secara default, setiap akses harus diverifikasi. 3. Least Privilege. Pengguna hanya diberi hak akses minimum sesuai tugas. 4. Security by Design. Sistem dibangun dengan keamanan sejak awal, bukan ditambahkan belakangan. 5. Continuous Monitoring. Pemantauan jaringan dan log secara real-time. Selanjutnya, kita praktek di lab. Siapkan laptop Anda. Berikut ini, tahapan yang disiapkan. 1. Siapkan lingkungan virtual menggunakan VirtualBox atau VMware. 2. Install 2 mesin, Kali Linux, Attacker, Ubuntu Server atau Windows, Target. 3. Lakukan simulasi. Gunakan Nmap di Kali Linux untuk memindai IP target, Nmap SES 192.168.56.101. Analisis hasil pemindaian, port terbuka, sistem operasi, layanan aktif. Silakan catat hasil yang didapat. Apakah Anda mulai paham? Ulangi bila belum berhasil sehingga Anda betul-betul mengerti. Kita lanjutkan bahasan arsitektur jaringan dan sistem. Konsep dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat, komputer, server, router, switch, untuk saling bertukar data dan sumber daya. Tujuan utama, komunikasi, kolaborasi, dan kontrol informasi. Jenis jaringan, LAN, Local Area Network. Jaringan lokal dalam area terbatas, kantor, markas, kampus. 1. Wide Area Network. Menghubungkan jaringan dari berbagai lokasi secara luas, misalnya, jaringan antar basis militer. MAN, Metropolitan Area Network. Skala menengah, seperti jaringan kota. VPN, Virtual Private Network. Mengamankan komunikasi melalui enkripsi. Komponen utama jaringan. Router, mengarahkan lalu lintas antar jaringan. Switch, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Firewall, melindungi jaringan dari akses tidak sah. Server, menyediakan layanan atau data bagi klien. Model OSI dan TCP/IP. Model OSI,
Open System Interconnection menjelaskan bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Model OSI, Open System Interconnection, terdiri dari 7 lapisan, sementara model TCP/IP, lebih populer, memiliki 4 lapisan. 7 lapisan model OSI. 1. Physical layer, media fisik, kabel, sinyal. 2. Data link layer, pengalamatan MAC dan pengiriman frame. 3. Network layer, pengalamatan IP dan routing. 4. Transport layer, pengendalian koneksi, TCP/UDP. 5. Session layer, mengatur sesi komunikasi. 6. Presentation layer, enkripsi, kompresi data. 7. Application layer, aplikasi pengguna, HTTP, FTP, DNS. Lapisan model TCP/IP. 1. Application. 2. Transport. 3. Internet. 4. Network access. Prinsip dan tujuan penting adalah memahami model ini membantu menganalisis di mana serangan terjadi, contoh, sniffing di layer 2, DOS di layer 3, exploit di layer 7. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang arsitektur sistem keamanan jaringan. Sebuah arsitektur keamanan jaringan biasanya terdiri atas 1. Perimeter defense, bertugas menyaring lalu lintas dari luar. Firewall, router, IDS/IPS, proxy. 2. Internal network defense, segmentasi jaringan, misalnya VLAN. Kontrol akses pengguna, keamanan endpoint, antivirus, patching. 3. Server dan application security, pembaruan rutin OS dan aplikasi. Enkripsi komunikasi, HTTPS, SSH. 4. Monitoring dan incident response, SIEM, log analysis, IDS alert, honeypot. Selanjutnya kita bahas keamanan pada infrastruktur fisik. 1. Pastikan server room terkunci, hanya personel terverifikasi yang boleh masuk. 2. Gunakan UPS dan pendingin untuk menjaga kestabilan sistem. 3. Pasang kamera pengawas, CCTV, dan akses biometrik. 4. Terapkan kebijakan no removable media tanpa izin, mencegah malware lewat flash disk. Mari kita lakukan uji coba praktek komunikasi antar host, port terbuka, dan efek firewall terhadap konektivitas. Langkah-langkah. 1. Siapkan 2 mesin virtual, Ubuntu dan Windows. 2. Konfigurasikan IP statis, yaitu Ubuntu 192.168.0.10, Windows 192.168.10.20. 3. Uji koneksi. 4. Ping 192.168.10.20. 5. Gunakan perintah netstat-an untuk melihat port terbuka. 6. Aktifkan firewall dan ulangi uji koneksi. 7. Catat perbedaan hasilnya. Sampai bertemu di bagian yang kedua. Jangan lupa subscribe channel ini ya.